Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali sirah kita malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas sahabat mulia Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ada yang mendampingi, membantu dalam urusan kegiatan-kegiatan sehari-hari beliau. Salah satunya ada Anas bin Malik, pemuda yang masih cukup belia, umur 10 tahun, dan ia mendampingi Rasul sejak Nabi berada di Madinah sampai Nabi wafat. Dan kita temukan beliau Anas bin Malik ini, maka di antara kemuliaan di dalam Islam adalah terlihat ini pembantu gitu ya. Tapi pembantu nggak sembarang pembantu Nabi. Ketika Nabi wafat, maka orang-orang terdekat Nabi inilah yang menjadi referensi utama para sahabat dalam mengambil banyak ilmu. Sebagaimana halnya disiplin ilmu tentang mawaris itu kan dari Zaid bin Thabit, dan ilmu tentang Al-Quran dari Zaid bin Thabit. Ilmu tentang hadis banyak rujukannya dari Anas bin Malik, begitu juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Orang-orang terdekat Nabi ini hakikatnya adalah mereka yang nantinya menyampaikan ilmu-ilmu kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga kalau ditanya apakah, karena di antara permasalahan yang diangkat sebagai masalah hari ini oleh Barat itu, ada yang nanya begini, Pak, emang mutawatir apa itu hadis-hadis Nabi? Jadi mereka mempertanyakan sampai pada tahap itu. Dikira kita ngapalnya itu bohong-bohongan. Dikiranya ulama-ulama ini setengah-setengah. Padahal kita lihat bagaimana kesungguhan para ulama. Kita dapati kitab-kitab turos yang kita baca itu jarang, Pak, yang di bawah 500 halaman itu sedikit sekali. Bahkan berjilid-jilid, bukan 1-2 sampai 10 jilid, 20 jilid itu biasa. Dan itu membahas pada satu bidang ilmu saja, baik ilmu hadisnya saja, atau ilmu tafsirnya saja, atau ilmu fikihnya saja. Sehingga kita lihat bagaimana luasnya ilmu Islam ini sehingga sampai ke kita pada hari ini. Maka malam hari ini kita akan lanjutkan bahasan sahabat berikutnya, yaitu Khabbab bin Arad. Ada ingat tak Khabbab bin Arad? Dalam surah Nabi itu sedikit sih disebut nama beliau, banyak diulang ketika nanti masa Khalifah Umar bin Khattab. Khabbab ini siapa, Pak? Kalau hari ini pindah, Pak. Khabbab ini kalau hari ini kita pindahnya apa pindah? Bikin senjata. Ini Khabbab ini ahlinya, ahli dalam membuat senjata. Kan zaman dulu belum ada senapan. Kan paling ini kan pedang, panah gitu ya. Tapi yang paling umum adalah pedang, ya, yang menjadi senjata utamanya. Khabbab ini ada ahlinya. Kalau kita lihat latar belakang beliau, Khabbab ini, beliau ini adalah dari suku Bani Tamim, ya, dari Bani Tamim. Ketika beliau masih kecil, jadi sukunya pernah diserang. Kan sebelum Islam datang, kesukuan kuat, konflik-konflik kecil itu bisa menyebabkan perang. Nah, di antaranya adalah suku Bani Tamim ini pernah diserang, ya, pernah diserang, sehingga ketika kalah perang mereka akan menjadi tawanan. Nah, kalau tawanan kita hari ini kan dipilih
jadi masuk penjara gitu. Masa itu tawanan menjadi budak. Jadi tawanan itu bisa dijual belikan sebagaimana barang gitu. Kalau semakin fisiknya kuat tawanan tersebut, dia memiliki banyak keahlian, maka dia akan dijual dengan harga mahal. Tapi kalau udah tua gitu ya, udah nggak kuat lagi ya, biasanya dengan harga yang murah. Nah, maka Khabbab ini dia dijual dari satu tangan ke tangan yang lain, dari satu tangan ke tangan yang lain. Jika orang bosan makainya sebagai pembantu di rumah budak di rumahnya, dijual lagi. Sehingga sampai satu masa Khabbab ini sampai ke Mekah. Sampai ke Mekah, di pasar budak dibeli oleh Ummu Ammar. Ummu Ammar melihat ini anak beda nih dengan budak yang lain, cerdas kelihatannya. Maka Ummu Ammar membeli Khabbab ibn Arad. Dibeli Khabbab. Setelah dibeli, karena dia masih anak muda, maka akan dimanfaatkan betul tenaganya. Sehingga Ummu Ammar melihat apa nih potensi yang dimiliki oleh Khabbab. Maka diketahui bahwa dia ini senang dalam membuat benang-benang. Akhirnya dikursusin, Pak, kalau hari kita hari ini sekolahin ya, disekolahin sama Ummu Ammar nih. Disekolahin tempat sekolah bikin pandai besi, penempah gitu ya. Kan itu ada ilmunya, bukan asal-asal mukul aja. Bisa sih kita bisa jadi pisau untuk kita bikin, tapi sekali pakai langsung pukul langsung patah gitu. Maka untuk mendapatkan hasil-hasil yang maksimal pasti ada cara lipatannya, cara bakarnya, cara mukulnya, berapa panasnya api, sama kayak bikin rencong, bikin apa? Kalau di Jawa keris, Pak ya, sampai ada lengkok-lengkok atau apa namanya, gunungan-gunungannya gitu ya, dan itu berlapis-lapis gitu. Pokoknya benar-benar spesial hasilnya. Maka Khabbab memang dikursuskan belajar untuk menempa pedang. Sehingga Ummu Ammar ketika melihat dia sudah profesional, akhirnya dibuatkan toko sendiri yang memang di situ khusus membuat pedang. Maka Ummu Ammar kasih modal, menyiapkan toko, udah jualan apa? Senjata di sana. Kemudian dan Khabbab tipe anak yang memang ingin banyak tahu, Pak. Memang senang belajar. Jadi akan banyak tanya. Dan dalam hal ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, info itu pun sampai ke telinga Khabbab. Sehingga Khabbab mengumpulkan informasi terkait kenabian Nabi Muhammad, sampai akhirnya beliau benar-benar merasa ada rasa, jadi belum ketemu Nabi tapi sudah pingin banget masuk Islam. Karena udah banyak mendapatkan informasi, ini anak terpelajar. Ya, seneng belajar gitu. Banyak info yang dia dapat yang membuat dia akhirnya memutuskan ingin masuk Islam. Maka dia keluar dari rumah tempat dia, bukan keluar sih, meninggalkan pekerjaannya itu dan pergi ke tempat Nabi SAW. Dan Khabbab masuk Islam. Disebutkan dalam sirah, beliau ini orang yang kan as-sabiqunal awwalun itu ada 10, Pak. Ada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Khabbab ini orang yang ke-6 masuk Islam. Jadi orang-orang sahabat-sahabat yang awal-awal banget masuk Islam. Ya, Khabbab sahabat, salah satu dari sahabat as-sabiqun al-awwalun. Kemudian
ketika Habbab sudah mulai masuk Islam, maka ada salah seorang Quraisy namanya Sibak bin Abi Uzza. Nah, Sibak bin Abi Uzza ini mesen pedang ke Habbab. Mesen pedang, dibuatkan pedang. Setelah dibuatkan pedang, dia ambil pedangnya, nggak mau bayar. Kata Sibak tadi, aku nggak mau bayar. Habbab pasti mendesak itu, bayar, kenapa nggak dibayar? Kata Sibak, saya akan bayar kalau kamu kembali masuk ke agama nenek moyangmu, artinya keluar dari agama Islam. Akhirnya Habbab ini memutuskan, kalau begitu sudah, bawa saja itu pedang. Bawa saja itu pedang, nanti di akhirat akan aku tuntut. Nanti di akhirat akan aku tuntut. Nah, ini orang kafir Quraisy tadi ini mempermainkan juga. Ya sudah, nanti kita ketemu ya. Ya sudah, nanti maksudnya, ya sudah, nanti kita ketemu ya di akhirat, kita tagih-tagihan hutang. Ibaratnya malah memperolok gitu. Kejadian ini Allah abadikan di dalam Al-Quran karena kesombongan dari Sibak tadi, ya, Sibak bin Abi Uzza di dalam surah Maryam ayat 77. Firman Allah, afara'aital ladzi kafara bi ayatina. Ya, lalu apakah engkau telah melihat orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Karena Sibak ini merasa bahwa enggak mungkinlah ada akhirat yang nantinya kalian akan menagih lagi itu. Dia enggak tahu kalau nanti di akhirat keadilan pasti akan ditegakkan. Maka selain itu keislaman Habbab akhirnya sampai diketahui oleh majikannya Ummu Amar. Nah, setelah diketahui oleh Ummu Amar, maka mulailah Habbab mendapatkan siksaan-siksaan yang luar biasa. Di antara siksaan yang dihadapi oleh Habbab adalah pertama, Habbab diperlakukan sebagaimana Bilal, Pak. Gimana? Di padang pasir, nggak pakai baju, dijemur, ini batu. Di lain kesempatan, Habbab dibakar api, pakai bara api di bawah, terus dia ditaruh di atas, kayak manggang ikan. Dalam kesempatan yang lain disiksa lagi, Pak. Besi-besi yang ada di tokonya dibuatin rantai oleh orang Quraisy. Setelah dibuat rantai, dibakar. Setelah dibakar, badannya Habbab diikat dengan rantai panas itu tadi. Badan, kakinya, tangannya semua diikat dengan rantai tersebut. Luar biasa, Pak, siksaan. Apa kata Habbab? Beliau melewati itu semuanya dengan kesabaran. Yang tercetus di mulutnya adalah if'al ma syi'ta, lakukan saja sesuai kehendak kalian. Udah, lakukan aja. Enggak ada keluhan, enggak ada penyesalan sedikit pun, enggak luntur iman beliau dengan siksaan-siksaan yang seperti itu. Kalau kita dibakar pakai api udah. Maka memang enggak gampang. Jadi sahabat itu tidak gampang. Apalagi sahabat-sahabat yang awal, Pak, itu siksaannya enggak hanya dicaci maki, bahkan sampai fisik. Bahkan yang paling berat apa, Pak? Pedang dipanasin, Pak. Dipanasin, ditempelin ke tubuhnya Habbab. Pedang panas itu tadi, tempelin ke tubuh-tubuhnya. Maka tidak ada sisa dari setiap jengkal di tubuhnya, melainkan semuanya siksaan. Tapi apa beliau kembali ke agama nenek moyang? Enggak, tetap
teguh dengan keyakinan beliau. Kemudian bukan hanya itu saja, ketika disiksa enggak dikasih minum. Jadi memang targetnya mati, tapi dibuat matinya tidak gampang. Karena orang siksa biasanya begitu. Dan orang Quraisy menganggap dengan menyiksa orang seperti itu bikin yang lainnya itu takut sehingga enggan untuk masuk Islam. Ternyata malah enggak. Semakin berat siksaan semakin yakin. Nah, ini bedanya kondisi masa itu dengan kita gitu kan. Kita baru diuji sedikit apa Allah udah gak cinta sama saya. Susah ini gol-gol usaha nih. Kelihatannya Allah udah gak sayang nih. Nyalahin Allah gitu. Kita belum apa-apa udah nyalahin Allah. Padahal dalam setiap ujian yang diberikan itu pasti ada kenikmatan di ujungnya. Dan tidaklah seseorang diuji melainkan di situ akan menghapuskan dosa. Syaratnya tapi harus sabar. Maka Khabbab menegaskan dengan berbagai macam siksaan itu beliau mengatakan tidak akan pernah aku tinggalkan agama ini. Tidak teguh benar beliau dengan pendiriannya dalam agama Islam. Kemudian para sahabat karena melihat beratnya cobaan yang dihadapi oleh Khabbab datang ke Nabi. Datang Nabi yang sedang menggelar sajadahnya, beliau ingin beribadah di hadapan Ka'bah. Datang kepada Nabi sahabat melapor, ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa untuk Khabbab agar diringankan atau agar dibebaskan dari siksaan-siksaan tersebut? Maka Nabi menjawab lewat surah Al-Ankabut ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira bahwa ketika kalian mengikrarkan keislaman kalian terus kalian enggak diuji lagi? Kan begitu ceritanya, Pak. Apakah dengan mengucap syahadat terus sudah selesai masuk Islam terus masuk surga? Enggak. Itu baru permulaan. Karena setiap orang Islam pasti akan diuji. Ujian tersebut hakikatnya adalah ingin membuktikan kebenaran Islamnya, keimanannya. Karena sesuatu itu kan harus sesuatu baru dianggap sah dia miliki ketika telah melewati banyak ujian. Walaqad fatana alladziina min qablihim. Kami telah beriman dan kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Walaqad fatana alladziina min qablihim falya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Lewat ujian-ujian tersebut Allah mengetahui mana orang yang benar-benar beriman, wala ya'lamannal kadzibin, mana orang-orang yang berpura-pura beriman. Karena kalau belum diuji itu standarnya masih sama. Kalau udah diuji baru tuh levelnya akan ada leveling masing-masing. Oh, ini levelnya begini. Turun hujan lebat sekali. Itu kan seleksi, Pak. Yang tetap datang ke masjid sama enggak. Ini kan udah terfilter. Ada pengajian di mana-mana kita nih. Di sini ada, di Muhajirin ada, di Al-Hijrah ada. Siapa yang hadir kan akan terfilter. Ini kan bagian dari ujian, menghadiri majlis-majlis ilmu. Akan terfilter sendiri. Dan ujian yang kita hadapi tidaklah lebih berat daripada sahabat yang hadapi. Kita hari ini tinggal duduk tempatnya nyaman. Kalau lupa-lupa ini
ada bisa ngulang ntar. Ya ini malam ini kalau nggak upload, besok pagi bisa udah upload. Lupa malam ini ilmunya, besok bisa ngulang. Kalau ditanya ilmu kita tebaran ilmu, bertebaran ilmu. Cuma masalahnya mana nih yang benar-benar kita pelajari. Kadang-kadang kita ingin pelajari sedikit, ini belum paham, udah ngambil yang ini lagi. Sehingga apa? Banyak kita tahu tapi banyak lupa juga. Tapi itu lebih baik daripada nggak pernah tahu, Pak. Daripada nggak pernah tahu, kalau ditanya bilangnya lupa. Hafal nggak? Lupa kelihatannya. Padahal belum pernah hafal tuh. Kalau udah pernah hafal, lupa wajar. Ini belum pernah hafal, jawabannya lupa. Nah, itu yang repot. Kemudian Nabi juga menjawab lewat surah berikutnya, surah Al-Baqarah ayat 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan? Maka seleksi untuk masuk surga ada cobaannya. Kan kalau ujian hidup ya macam-macam. Ada ujian dengan diri kita sendiri, ujian dengan keluarga, ujian dengan tempat pekerjaan kita, dengan sahabat-sahabat, macam-macam ujian. Dan itu bagian dari proses kunci surga kita. Apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, ujian-ujian. Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Ini diulang-ulang. Gimana terdahulu sebelum kamu? Habab berat. Tapi kalau kita lihat ke nabi-nabi terdahulu, yang dibelah Nabi siapa? Nabi Soleh, Zakaria. Zakaria ya, yang beliau masuk ke dalam pohon, agak terlihat sedikit rambutnya atau bagian tubuh beliau, terus ditunjukin sama setan, iblis sama setan. Tuh di situ tuh sembunyinya. Akhirnya sama orang Yahudi dibelah tuh pohon, dah terbelah tuh. Berat. Nabi Musa juga penuh dengan ujian. Ya, Nabi Ibrahim, semua nabi penuh dengan ujian. Maka Nabi nanya, maksudnya karena ini yang tanya adalah sahabat, apakah kamu kira orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu enak-enak saja? Ada nggak Pak Nabi yang nggak ada, yang lempeng-lempengnya? Jawab, ada Pak? Pernah dengar Pak, Nabi hidup enak, nggak ada ujian, dakwah-dakwah saja, hidupnya indah-indah terus meninggal? Nabi Sulaiman, banyak Pak ujian beliau. Nabi Sulaiman dari kecil beliau, dari mudanya sudah ditatar oleh ayahnya Nabi Daud. Waktu udah besar diuji oleh iblis, kan berapa kali ingin merebut Ifrit, bukan iblis, Ifrit, ya, jin Ifrit, ingin merebut kekuasaan beliau, gitu, melawan kekuasaan. Penuh dengan ujian. Apa ujian Nabi Sulaiman Pak? Ujiannya kenikmatan itu. Ujiannya beliau apa? Kenikmatan itu ujiannya terberat. Ujian jangan diartikan hanya yang gak enak. Karena ujian itu asal kata dalam bahasa Arab kan asoba yusibu musibah. Nah musibah itu, asoba itu kan yang terkena. Ada yang diuji dengan kenikmatan, ada yang diuji dengan kesusahan. Paling banyak orang berhasil itu ketika diuji dengan kesusahan, betul ya? Itu cepat tuh datang ke masjid, tahajudnya kuat tuh, bisa nangis kalau lagi sholat. Kalau diuji dengan kesusahan. Tapi kalau diuji dengan kenikmatan, nah itu lebih berat. Nabi Ibrahim diuji dengan kenikmatan. Ya, beliau selalu, yang ada tamu yang datang ke rumah beliau, jam berapapun pasti menjamu tamu tersebut. Kan yang kisah sebelum
bangsa Sodom itu ditimpakan awan panas, kan malamnya malaikat itu datang ke rumah Nabi Ibrahim dulu, mampir ingin bertamu karena penasaran sehebat apa sih Ibrahim itu dalam menjamu tamu sampai di langit itu terkenal banget orang yang paling ramah dengan tamunya. Kan malaikat datang tengah malam tuh. Pas datang tengah malam 2 orang malaikat naik masuk. Masuk gitu. Kata Nabi Ibrahim ke istrinya, kita punya apa? Ada anak kambing 1, udah potong. Tengah malam Pak, potong kambing. Nah, kita jangan kambing, ayam aja kita malam. Ayam udah di kulkas disuruh masak, orang tengah malam datang mau masak apa? Mikir-mikir ya, udah tengah malam ngerepotin orang. Nabi Ibrahim enggak, motong kambingnya. Kan motong kambing nggak sebentar. Motong, ngulitin, terus masak. Pas taunya pas makan nggak bisa makan. Pas lihat kakinya, lah kok nggak nyentuh kaki, nyentuh tanah. Takut Nabi Ibrahim. Akhirnya tenang, wahai Ibrahim tenang. Kami cuma mampir sebentar karena setelah ini kami mau ke saudaramu, ke Nabi Lut. Nah, malam itu baru akhirnya pergi. Itu ujian Nabi Ibrahim apa? Ujian dengan kenikmatan. Banyak kenikmatan yang beliau dapat. Nah, Nabi Sulaiman begitu juga, kenikmatan yang beliau dapat. Maka Nabi mengisahkan tentang umat-umat terdahulu kepada para sahabat-sahabat supaya mentalnya tidak jatuh. Karena biasanya kita kalau merasa baru kita yang mengalami, kita merasa seperti teraniaya sekali. Tapi kalau ada orang yang sudah pernah mengalami sebelumnya, kira-kira akan terlalu heboh enggak ceritanya? Enggak kan, biasa aja. Oh, dulu juga ada kok yang seperti kamu susah begini, kata Nabi. Karena Nabi juga enggak pingin umatnya mentalnya mental lemah ya, mental tempe gitu. Makanya kenapa sahabat-sahabat Nabi dalam perang mentalnya mental pejuang. Kalau dulu saja sebenarnya mati gitu ya, tapi masih Allah panjangkan umur bisa ikut perang. Kalaupun mati ya, dari dulu udah dianggap dirinya sudah nggak ada. Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayaj'alu fiha. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ini kan aduan para sahabat kepada Nabi, minta supaya didoakan Habab tidak mendapatkan siksaan yang berat-berat lagi. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian salah seorang dari mereka ditangkap. Ya, Nabi berkisah, salah seorang dari kalian ditangkap, kemudian ditanam dalam tanah. Tangkap, tanam dalam tanah, kemudian sebuah gergaji diletakkan di ubun-ubunnya, di sini taruh di kepalanya, sehingga tubuhnya terbelah menjadi 2. Pernah ada yang seperti itu. Kemudian ada lagi dia disisir dengan sisir besi sehingga dagingnya terkelupas dari tulangnya. Sisir, kalau kita paling berat kan sisir butuh ya, rapat benar. Ini sisir besi Pak. Ketika disisir bukannya rambut aja yang copot, kulit-kulitnya sekalian. Dia disisir dengan sisir besi sehingga dagingnya terkelupas dari tulangnya, namun semua itu tidak menghalanginya dari agamanya. Demi Allah Ta'ala akan menyempurnakan perkara ini sehingga seorang pengendara berjalan dari San'a ke Hadramaut, maka dia tidak takut kecuali kepada Allah. Memang kondisi saat ini yang dihadapi begitu, tapi ketahuilah satu masa nanti ketika Islam ini maju akan ada kondisi di mana seorang perempuan dia akan berjalan dari San'a ke Hadramaut. Ini jarak yang jauh banget. Dia berjalan sendiri, maka dia tidak takut kecuali kepada Allah. Pada masa itu tidak ada seorang pun yang akan mengganggunya, karena betul-betul aman sudah ketika Islam sudah
menguasai semua jazirah tersebut. Jadi memisahkan. Maka kisah ini nanti pernah disampaikan Nabi kepada sahabat, dan dia menyaksikan sendiri kondisinya. Ada seorang perempuan pergi dari Sana'a ke Hadramaut sendirian, naik kuda, naik onta, nggak apa-apa, aman betul. Kalau hari ini kita kan kalau udah larut malam, apalagi tempat sepi, jangankan perempuan Pak, kita laki-laki aja kadang takut. Ini perempuan Pak, jalan dari Sana'a ke Hadramaut ratusan kilo, sendiri berangkat, aman. Itulah bagaimana ketika dunia ini dipimpin oleh pemimpin yang menegakkan betul tentang syariat Islam, amannya akan seperti itu. Kenapa orang nggak berani melakukan menzalimi orang lain? Karena dia tahu yang menzalimi akan mendapatkan qisas. Nggak takut betul maka manusia. Kemudian maka dia tidak takut kecuali kepada Allah dan serigala terhadap dombanya. Akan tetapi kalian terburu-buru. Akan tetapi sahabat melihat kondisi Khabbab yang begitu berat siksaannya, merasa aduh kasihan banget ya, udah cepet dah. Tapi bukan berarti Nabi nggak peduli, enggak. Tapi itulah ujian-ujian awal yang dihadapi oleh para sahabat-sahabat. Kemudian orang yang bergerak di dalam Islam, ya, ketika kita memilih langkah ingin berdakwah dalam Islam, itu pasti nggak akan lepas daripada ujian, pasti. Nah, sehingga di situ nanti akan dilihat kebenaran niat kita, benar nggak nih dia untuk berdakwah di jalan agama. Ujiannya kan banyak sekali. Kita hari ini kalau udah berujian di dalam menegakkan syariat, biasanya dituduh apa? Teroris, ya Pak ya. Apalagi dituduh ini kaum-kaum yang suka perang, ya, menghalalkan darah. Dianggapnya kita ini bunuh orang suka-suka hati. Islam sendiri, Al-Quran sendiri menegaskan, jangan kau perangi orang yang tidak memerangimu. Ini kan masyhur sekali. Dalam setiap peperangan, Nabi tidak pernah mengawali perang sebelum musuh memulai. Musuh maju baru takbir maju. Kalau musuh belum mulai, tunggu aja dulu. Kecuali penyerangan dadakan beda. Tapi kalau dalam perang-perang terbuka, pasti nanti ada negosiasi dulu. Nggak berhasil dengan cara negosiasi, baru ada perang tanding. Biasanya perang tanding selesai, kalau ada negosiasi lagi itu nanti. Ya, perang tanding misalkan udah terlihat siapa yang masih hidup, siapa yang mati. Kalau pemimpinnya ya sudahlah, daripada kita mati banyak orang gitu ya, udah selesai. Seperti perang antara Salahuddin Al-Ayyubi sama siapa tuh raja yang sakit kusta itu, siapa? Lupa ya. Itu kan ketika udah berhadapan-hadapan Pak pasukan, Salahuddin maju, pimpinan Salib maju. Ini memang dekat nih, dua pimpinan walaupun bersebelahan tapi dekat. Apa kata Salahuddin? Yuk kita saling mengamankan pasukan kita. Jangan sampai ada banyak pertumpahan darah di sini. Yang bersalah akan saya hukum, karena pada saat itu dari pihak Salib, dari pihak Nasrani ini ada yang membunuh adiknya Salahuddin, dibunuh. Salahuddin nuntut. Kata pimpinan siapa ya namanya? Alexander. Nah, pimpinan Salib ini mengatakan, yang membunuh adikmu akan aku hukum. Benar, dia hukum. Akhirnya dihukum nantinya. Akhirnya apa? Yang perang besar mau terjadi nggak jadi, balik semua. Ada
kondisi-kondisi sampai seperti itu gitu. Bagaimana pimpinan benar-benar bahwa peperangan itu bukan tujuan utama. Ketika hal-hal negosiasi damai nggak tercapai, baru opsinya unjuk kekuatan. Tapi kalau udah selesai dalam diplomasi, udah selesai ya, nggak dipaksakan harus berperang. Kemudian karena banyaknya siksaan yang dihadapi oleh Khabbab, maka ketika ketika Rasul meminta para sahabat untuk hijrah, jadi yang sahabat-sahabat yang banyak mendapatkan siksaan itu diperintahkan oleh Rasul untuk hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Karena di sana ada Raja Najasyi yang dia Nasrani, tapi dia orangnya adil. Maka Khabbab di antara para sahabat yang hijrah pada hijrah pertama dan hijrah kedua, dua kali. Dalam rombongan hijrah tersebut dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib, sepupunya Rasul. Ya, nanti yang ketemu ketika mau perang bertemu kembali dengan Nabi setelah berpisah hampir 10 tahun. Ketemunya nanti sebelum perang. Sampai kata Nabi, aku begitu bahagia hari ini, antara bahagia atas kemenangan perang sama bahagia bertemu dengan aku, bingung mana yang lebih dahulu kebahagiaanku ketika beliau bertemu kembali dengan Ja'far bin Abi Thalib. Ini diantara sahabat yang ahli dalam diplomat, karena beliau cerdas sekali dalam bernegosiasi dengan Raja Najasyi. Karena kan Amr bin As juga diplomat Quraisy sebelum masuk Islam, yang diutus oleh Abu Jahal ke Habasyah supaya Raja Najasyi mengembalikan semua kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Jadi ditebarnya fitnah begini, mereka diadu domba. Amr bin As mengatakan pada Najasyi, wahai Najasyi, ketahuilah, ini orang Islam ini menghina Tuhanmu loh. Terus dipanggil oleh Najasyi Ja'far, tanya, apakah kalian menghina Tuhan kami? Penghinaan yang mana, kata Ja'far. Akhirnya dijelaskan bahwa bagi kami Yesus itu Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi dia adalah Nabi yang diutus, dan kami meyakini dia sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Dan akhirnya nanti logika yang disampaikan oleh Ja'far diterima oleh Najasyi. Akhirnya Najasyi masuk Islam. Maka pada akhir Ja'far memang tidak banyak disebutkan dalam kisah peperangan, tapi beliau hadir dalam setiap peperangan yang diikuti oleh Rasulullah, sampai akhirnya beliau meninggal pada usia sudah tua. Umur beliau sampai selesai masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau merasakan Khulafaur Rasyidin sampai di ujung, sampai selesai empat khalifah. Dan ketika para sahabat menjenguk Khabbab ketika sedang sakit sebelum wafatnya, kami menjenguk Khabbab ketika dia sedang sakit, lalu kita dapati dalam kotak itu ada 80 dirham. Padahal dia orang cukup berada gitu, karena punya toko senjata tadi, itu bikin senjata, tapi uang yang dia miliki hanya 80 dirham saja yang dimiliki di rumahnya. Demikianlah kisah Khabbab ibn Arad. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan sahabat mulia yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.